melanjutkan malam kemarin yang berhubungan dengan huruf pada bulan Ramadan. Kemarin sudah saya jelaskan dengan huruf mim ya, mim. Maka pada kesempatan ini mohon izin perkenankan kami akan mencoba untuk menjelaskan huruf yang tiga, ya, huruf tiga yaitu huruf do. Ya. Nah, kalau huruf do ini oleh Pak Mas Abah itu dikaitkan dengan kata dolah, ya. Nah, yang berarti kalau dalam bahasa kita itu senjata ya, senjata atau anak panah. Tapi itu sekalian yang saya hormati, dalam sejarah peradaban manusia, negara ataupun perseorangan yang mempunyai persenjataan yang kuat itu yang akan menguasai. Bahkan kalau kita legenda-legenda di Nusantara, banyak sekali senjata-senjata yang sifatnya mempunyai kekuatan yang sangat luar biasa. Ada keris, ada apa namanya di itu, ya, kemudian ada yang di Jawa Barat dan sebagainya, itu masing-masing mempunyai senjata-senjata yang luar biasa. Namun demikian, Bapak Ibu, dalam konteks kita ini ya, senjata yang dimaksud adalah senjata untuk orang-orang yang mukmin, ya. Orang-orang yang mukmin bukan senjata dalam artian secara fisik, ya, tapi lebih kepada uh, spiritual. Nah, ada satu hadis yang menjelaskan bahwasanya senjatanya orang mukmin itu adalah ilmu. Orang mukmin itu adalah ilmu, di mana itu hadis riwayat Dailami ya, dari Ali bin Abi Thalib. Nah, kenapa ilmu itu dianggap sebagai senjata bagi tentunya Bapak Ibu, karena dengan ilmu ya, hanya dengan ilmu lah kita itu membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Kemudian dengan ilmu kita juga bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan, kita bisa menyelesaikan tantangan-tantangan, ya, baik tantangan yang ada di dunia ini ya, secara fisik maupun dalam kehidupan spiritual. Nah, dengan ilmu juga ya, dengan ilmu juga kita itu bisa bertahan ya, bisa bertahan dalam menghadapi godaan-godaan ya. Karena sebenarnya godaan itu lebih ditujukan kepada orang-orang yang tidak mengetahui. Ya memang Bapak Ibu bahwasanya ilmu itu jarang sekali yang datangnya secara tiba-tiba atau bahasanya itu ilmu ilmu laduni. Jarang sekali orang yang mempunyai ilmu itu secara tiba-tiba, meskipun ada beberapa satu dua karena karomahnya yang luar biasa. Tapi secara kebanyakan kita ilmu itu didapat dengan belajar. Ilmu itu didapat dengan belajar, dan proses belajar itu mesti mengalami proses untuk meningkatkan pemahaman, ya, meningkatkan pemahaman. Nah, kemudian dalam konteks senjata orang mukmin tadi, ya, senjata orang mukmin tadi, ilmu itu harus ya, melalui melalui belajar dan alam. Bapak Ibu ahwat sekalian yang berbahagia, itu kalau sekali lagi kalau kita terapkan atau kita pelajari, kita baca-baca referensi-referensi yang ada, bahwa
senjata itu merupakan sarana utama untuk orang mempertahankan ya, dari zaman prasejarah manusia mengenal berbagai macam jenis persenjataan. Namun demikian sekali lagi dalam konteks ilmu tasawuf, itulah ini mengajarkan kita ya untuk mempunyai tujuan yang jelas, ya, mempunyai tujuan yang jelas dalam perjalanan spiritual kita. Jadi senjata itu bukan semata-mata merupakan alat bertahan secara fisik, tapi dalam konteks tarekat itu senjata itu adalah berupa ibadah, berupa zikir, dan berupa amalan-amalan yang lainnya. Nah, sebagaimana senjata yang secara fisik, apalagi yang berhubungan dengan jarak, ya, jarak misalnya di bola itu kan bahwa senjata atau anak panah itu, maka penggunaannya ya anak panah misalnya penggunaannya itu harus betul-betul fokus pada tujuan. Kita melihat menggunakan senjata panah itu biasanya anak panahnya terbatas, bisa asal dilakukan seperti kita punya atau kita punya senjata-senjata yang bisa digunakan secara fisik dengan tangan. Kalau panah memang harus secara fokus. Itu tidak bisa penggunaannya tidak bisa sesungguhnya atau secara massal, tapi memang harus betul-betul fokus. Nah, dalam konteks ini, Pak Ngarsa menjelaskan semua bahwasanya dalam mencapai kita, ya, itu juga kita, di mana salah satunya dengan zikir, dengan jadah tadi, maka kita itu harus tuntun, kita harus mendapat supaya eh, terarah, ya, supaya terarah. Mungkin kalau kita analogikan sekarang ini yang lagi rame-ramenya gitu ya, ada perang Iran dan Israel Amerika itu, kita bisa melihat ya, dari media-media itu bagaimana sebuah data bisa tepat mengenai gedung yang betul-betul itu dijadikan target. Kita bayangkan sebuah gedung yang kalau dilihat dari perbandingan dengan luas sangat kecil sekali, tapi dengan senjata yang dituntun, dengan senjata yang mempunyai presisi tinggi, maka tepat sekali. Hingga bahasanya itu presisinya itu 9,99999. Jadi kemungkinan untuk meleset itu kecil sekali. Bahkan sesuatu yang boleh dibilang tahil. Dan juga hubungannya dengan kita bahwasanya dalam menjalankan senjata kita dalam beribadah yang berupa zikir dan sebagainya itu juga harus mendapat tuntunan, ya, harus mendapat tuntunan dari ya apa namanya kita dalam mencari teman dalam beribadah ini akan menentukan sekali, ya, menentukan sekali bagaimana kita nanti akan istilahnya mendapatkan ganjarannya atau mendapatkan pahalanya, sehingga itu tergantung dari siapa kita teman, siapa kita tergantung kepada siapa kita berteman. Kalau kita berteman dengan orang-orang baik, ya kita akan mendapatkan efek yang baik. Tapi kalau kita berteman dengan orang-orang yang tidak, maka kita juga tidak akan mendapatkan kebaikan. Dan juga kalau kita belajar dari yang tidak tepat, ya, maka kita pun juga akan tidak
sebagaimana disebutkan dalam surat An-Nisa ya, surat An-Nisa ayat 59 itu kan bahwasanya wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul dan ulil amri. Ya, ulil amri di antara kamu. Nah, ulil amri ini kan diartikan sebagai pemimpin. Ya, pemimpin. Nah, penjelasan dari ayat ini ya bahwasanya tarekat sebagai jalan spiritual kita itu mengajarkan pentingnya ketaatan kita kepada guru tarekat atau guru yang membimbing kita. Seperti anak panah yang harus diarahkan oleh pemanahnya pada satu titik tertentu, ya, maka kita pun juga harus mengikuti apa yang sudah diarahkan oleh uh, guru kita. Nah, bagaimana kemudian penggunaan apa namanya senjata tadi dalam konteks kehidupan kita sehari-hari ya. Bapak Ibu, Ikhwan dan akhwat sekalian, kalau kita melajari ataupun membaca salah satunya mungkin Mangkobah yang menjelaskan eh, riwayat dari Syekh Abdul Qadir Jailani ya, beliau ini senantiasa mengajarkan kepada murid-muridnya untuk mendekatkan diri pada Allah melalui eh, zikir, melalui zikir yang berfokus pada pengendalian diri, ya, kemudian tekun dan kekuatan jiwa yang terarah. Sehingga kalau kita melaksanakan kegiatan zikir di thorikah kita itu betul-betul di istilahnya ditandas ke hati, sehingga tidak hanya sekedar mengucap tanpa jiwa, tanpa roh, tanpa intonasi, tanpa penghayatan, tapi yang kita lakukan itu adalah mempunyai kekuatan yang terarah. Itu yang sudah banyak kita lakukan dan sudah dicontohkan oleh guru-guru kita ya dalam menjalankan zikir itu senantiasa mempunyai kekuatan, ya, mempunyai penghayatan yang kuat ini. Nah, kemudian bagaimana kalau dalam kehidupan praktek kita sehari-hari? Ya, Bapak Ibu yang saya hormati, ya, bahwasanya kalau kita melaksanakan zikir secara rutin, secara benar, maka kita itu akan memperoleh ketenangan hati dan kekuatan batinnya. Jadi memperoleh ketenangan hati dan batin yang mampu menghadapi cobaan-cobaan yang segala hal yang berhubungan dengan kegiatan ataupun sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginan kita itu akan kita anggap sebagai sebuah ujian yang terasa ringan untuk kita. Kita tidak pernah mengeluh, ya tidak pernah mengeluh dengan hal-hal yang di luar eh, itu salah satu kegunaan ataupun efek sehari-hari yang bisa kita rasakan apabila kita menjalankan pikir secara fokus tadi sebagaimana seorang pemanah yang mengarahkan anak panah pada satu titik tertentu. Nah, kemudian yang berikutnya eh, dengan kita fokus beribadah dengan zikir tadi, maka kita dapat mengendalikan nafsu. Nah, karena sebenarnya kita itu dilengkapi dengan dua nafsu, nafsu eh, maksiat dan nafsu yang baik, ya, yang dimana kedua-duanya ini bisa kita kelola. Ya. Kalau misalnya secara eh, kejiwaan atau secara iman kita kuat, hal-hal yang sifatnya buruk ya itu bisa dihindari. Nah, dengan melaksanakan atau menjalankan zikir yang secara rutin, secara fokus penuh dengan kemantapan jiwa tadi,
maka kita akan dapat mengendalikan hal yang sifatnya buruk. Ya. Apa itu ya? Misalnya kita berperilaku eh, suka berkata-kata kasar, ya, kata-kata kasar, kemudian eh, suka berbohong, kemudian hal-hal yang sifatnya kegiatan-kegiatan yang sifatnya negatif, yang secara adab dan kehidupan kita secara eh, masyarakat kita itu menjadi baik. Nah, dengan demikian bola ini merupakan kemampuan kita untuk mengarahkan kita pada jalan dan yang nah, berikutnya Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, dalam melaksanakan zikir dan beribadah di pengikut-pengikut tarekat ini, memang sekali lagi kita harus mengikuti apa yang sudah diberikan sehingga kita fokus, kita terarah, ya, kita fokus, kita arah karena eh, kalau kita menjalankan sesuatu tanpa guru, tanpa ilmu, maka hasilnya justru nanti akan tidak. Kalau kita melaksanakan apapun ya tanpa ilmunya, maka kita tidak. Kita mengendarai sepeda motor, tapi kita menggunakan ilmu mengendarai becak, ya kita mengendarai mobil, tapi kita menggunakan ilmu menggunakan sepeda juga tidak. Jadi masing-masing mempunyai ilmunya sendiri-sendiri. Nah, sebagai murid-murid yang senantiasa secara awam dalam dunia merekodnya, maka kita harus mengikuti, ya, harus mengikuti apa yang sudah diarahkan, dicontohkan, dan diajarkan. Kita tidak perlu istilahnya membuat satu satu kegiatan ataupun satu amalan-amalan tertentu yang menurut kita baik, tapi kita tidak mempunyai atau tidak ada tuntunannya dari guru-guru kita, maka itu sebuah yang penting. Kita tidak usah terlalu apa namanya semangat dengan menciptakan ibadah-ibadah dulu, tapi kita cukup bersemangat dengan menjalankan apa yang sudah diajarkan oleh guru kita. Ini itu Bapak Ibu, Wan dan akhwat kalian yang saya jelaskan yang berhubungan dengan huruf God pada Ramadan kita kali ini. Di mana sekali lagi inti dari uraian saya tadi adalah bagaimana kita menggunakan pikir kita secara fokus, secara kuat, baik, sesuai dengan arahan kita manut dawi guru kan gitu bahasa Jawanya gitu. Kita mengikuti apa yang sudah dilakukan secara sungguh-sungguh, secara serius dan istilahnya tanpa tanpa ragu. Karena memang dalam banyak hal murid itu tidak perlu banyak tanya tentang apa yang diperintahkan, tapi bagaimana bagi murid itu bisa menjalankan cara. Kemudian kalau ada benarnya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian kalau kekurangannya ada kesalahannya, makanya disebabkan dari kami sendiri dalam memahami dan menjelaskan kepada hadirin Bapak Ibu Ikhwan dan Akhwat. Segala kekurangan mohon dimaafkan. Untuk yang terakhir, marilah kita mengatakan Rahmati wa barakati Syekh Mas Fatihah. Alhamdulillah yang nasta'in nasta'in Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Baca ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.